Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita akan membahas halaman 22 sekarang. I'rabul af'al. Ya, i'rabnya perubahan-perubahan dalam fi'il, ya. Fi'il itu bagaikan kehidupan, Pak. Ada yang mu'rab, ada yang mabni, ada yang berubah, ada yang diam, ya, stagnan gitu, ya. Nah, sama gitu ya, karena ilmu nahwu itu gambaran kehidupan, ya. Hidup itu ada yang mabninya, ada yang mu'rabnya, gitu ya, itu. Baik. Al-mu'rabu yang pertama lihat, huwa adalah ma taghayyara, sesuatu yang berubah, akhiruhu di ujungnya, bisa babi disebabkan, dukhulil amili masuknya amil, ya, disebabkan masuknya amil. Mu'rab itu adalah yang berubah ujungnya disebabkan masuknya amil. Baik, perhatikan bapak-bapak semuanya. Di dalam bahasa Arab, Pak, untuk fi'il itu rata-rata fi'il mudhari itu adalah mu'rab, ya. Mu'rab itu dia akan berubah. Awalnya ia jelisu. Ini asalnya. Nah, huruf sinnya apa? Dhammah, ya. Asal, karena asal itu adalah dia mu'rab, ya. Asal itu mu'rab, ya, begitu. Dan biasanya ciri mu'rab itu yang paling pertama adalah marfu. Marfu itu dhammah. Gitu, dhammah, ya. Itu lambang kehidupan sebenarnya, Pak. Apa lambang makna hidupnya adalah bahwa hidup itu harus terhormat. Makanya marfu. Marfu itu kan di atas, diangkat gitu istilahnya, ya. Rofa itu mengangkat. Jadi marfu itu diangkat di atas. Dan orang yang mau di atas itu harus dhammah. Dhammah itu apa? Dhammah itu kan begini. Nah, lambangnya harus punya semangat, punya tekad gitu. Jadi kalau kita mau berada di atas harus punya tekad. Harus apa? Semangat, ya, ganbate. Gitu. Nah, gitu itu teh filosofi hidupnya itu teh, ya, gitu. Baik, perhatikan Bapak semuanya, ya. Ya jelisu, ini asalnya begini. Kalau kemasukan amil itu apa sih? Amil itu yang memiliki efek, memberikan efek kepada kalimat setelahnya, itu namanya amil. Contoh, dalam fi'il itu ada misalkan an. An ini disebutnya huruf nasab nantinya, ya, an. Ketika masukkan an, jadi apa? An yaj lisa. Nah, dari domah menjadi patah. Nah, ini. Kenapa? Karena ada amil. Amilnya apa? Ini an. Nah, ini amilnya. Amil yang membuat kalimat setelahnya berubah, itu namanya amil, ya. Bapak sering baca dalam Al-Quran kalau ada huruf min di belakangnya dia apa? Kasroh. Nah, itu namanya min, itu juga amil gitu, ya, yang merubah gitu. Tapi itu huruf jar, itu spesifik namanya begitu, ya, itu. Baik. Kalau kemasukan lam bukan lagi ya jelis tali, lam ya jelis. Sukun. Nah, jadi berubah lagi menjadi sukun. Jadi dari patah menjadi sukun karena ada sama-sama di sini ada amil, maka ini disebut apa? Mu'rab. Nah, gitu. Mu'rabun. Jadi berubah ujungnya karena disebabkan kemasukan amil. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah, fa illam taf'alu walan fa illam taf'alu fa in lam taf'alu walan taf'alu. Nah, gitu, Pak. Asalnya ini ada nunnya di belakangnya. Taf'aluna. Ini juga taf'aluna sama. Tapi gara-gara ada lan,
dan ada lam, ini dua-duanya amil, maka berubah nih. Jadi dibuang nunnya. Itu namanya apa? Mu'rab. Ya. Karena kita ingat bahwa fi'il mudhari itu kan yajlisu, tajlisu, yajlisani, tajlisani, yajlisuna, yajlisna. Tajlisu, tajlisina, mohon maaf. Tajlisani, tajlisuna, tajlisna, ajlisu, najlisu. Nah, yang ada nunnya, kalau kemasukan amil jadi buang nunnya. Kecuali nun niswah, nanti di belakang. Baik. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan, yajlisu, duduk. An yajlisu, duduk. Tapi ini jadi kata benda duduknya. Duduk kata benda, bukan duduk apa? Duduk kata kerja. Ya kalau jadi an itu jadi kata benda. Gitu ya. Lam yajlis tidak pernah duduk. Lam yajlis tidak pernah duduk. Kalau misalkan ada lan di situ, lan ya. Lan yajlis. Nah, tidak akan duduk. Lan yajlis itu. Tidak pernah duduk, tidak akan duduk. Fa'illam taf'alu, jika mereka belum pernah melakukannya, walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa melakukannya. Jadi ketika Allah menantang mereka untuk apa? Membikin yang mirip Al-Qur'an, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya dan belum pernah melakukannya, nggak akan pernah bisa dan mau mungkin juga melakukannya, gitu ya. Jadi masa lalu dan masa depan dihilangkan ya kemampuan dari mereka. Nah, ini perubahan ini disebut apa? I'rab, fiilnya disebut mu'rab. Baik. Lanjut. Amal mu'rabu, adapun yang mu'rab. Nah, halaman 23-nya, Pak. Minal af'al, dari fiil-fiil. Kita tahu fiil ada 3, Pak. Fiil madi, mudhari, amr, ya. Fiil madi, mudhari, amr. Nah, yang mu'rab itu apa? Fahwal mudhari, hanya fiil mudhari. Nah, yang mu'rab itu hanya fiil mudhari. Itu pun ada pengecualian, illa, kecuali idza dakhalat alaihi nunul inas aw nunut taukid, kecuali apabila kemasukan nun menunjukkan muannas dan nun menunjukkan penguatan. Nah, Pak. Baik, paham ya ini ya, Ustaz? Nah, perhatikan. Inilah, Pak, the power of ma', Pak. Kata Ustadz, bahwa fi'il mudhari itu mu'rab sebenarnya. Tapi kalau ada nun yang menunjukkan perempuan, maka dia jadi mabni. Jadi sekuat-kuatnya fi'il ketemu perempuan mah diam, Pak. Sama seperti bapak-bapak ya. Sekuat-kuatnya lelaki kalau ketemu istri itu diam ya. Kodrat ya gitu ya. Makanya lelaki yang tangguh di luar, di rumah mah biasanya diem ya gitu ya. Baik. Nih Pak, yang mana sih yang nun niswah itu? Yang maknanya untuk perempuan. Yang yajlisna dan tajlisna. Nah, yajlisna, mereka perempuan sedang duduk. Tajlisna, kalian perempuan sedang duduk. Nah, ini mah mabni, Pak. Mabni ala sukun nih. Karena huruf terakhirnya kan sin ya. Berarti mabni ala sukun. Disebutnya mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Nah, gitu, mabni sukun. Kenapa Ustaz mabni sukun? Ketemu nun. Ini disebutnya nun apa? Nun niswah. Nun niswah atau nunul inas. Sama aja sih. Nunul inas ya. Nun niswah atau nunul inas. Artinya sama-sama perempuan gitu ya. Niswah itu perempuan, inas juga perempuan. Jadi kalau ketemu dengan nun niswah, udah mabni sukun. Atau yang kedua, nunut taukid. Nah, nun taukid, nun berbaris patah, nah, itu menegaskan. Yajli sanna. Nah, gitu Pak. Yajli sanna.
Dia benar-benar duduk gitu maksudnya. Jadi Arab itu simpel, Pak. Kita makan kalau menunjukkan menguatkan kan dia benar-benar pergi gitu. Udah berapa huruf kata tuh? Dia benar-benar pergi. Bahasa Arab cuma satu, Pak. Satu ini, satu kalimat. Yadhhabanna. Tuh, beres. Sok, Bapak, misalkan dia benar-benar tidur ya. Yanamanna. Yanamu kan tidur itu. Nah, asalnya gini, Pak. Yanamu. Ini mu'rab ini mah. Kalau ketemu nun taukid kan ini mah dia tidur. Dia benar-benar tidur. Yanamanna. Nah, mimnya jadi patah. Mabni patah. Yanamanna. Ah, gitu ya. Dia benar-benar belajar. Belajar apa bahasa Arabnya? Membaca apa membaca bahasa Arabnya? Yaqra'u. Dia benar-benar membaca jadi yaqra'anna. Mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Lihat huruf ininya. Gitu. Jadi semua fi'il mudhari itu mu'rab kecuali dua, ketemu dengan nun iswah atau nun inas atau ketemu dengan nun taukid. Nunut taukid ini disebutnya nunut taukid. Nun yang mengartikan penegasan, Pak. Gitu ya. Baik. Kita lanjut. Yang kedua, wal mabniu, dan yang mabni adalah huwa adalah ma lazima, mohon maaf Ustaz terjemahkan dulu ya. Nunul inas, yajlisna, tajlisna tadi udah. Yasjudna berarti apa? Terjemahnya apa? Mereka perempuan duduk. Tasjudna, kalian perempuan duduk. Yaktubu, yaktubanna berarti apa? Dia benar-benar menulis. Yasjudanna, dia benar-benar sujud. Nah, gitu, dia benar-benar sujud. La af'alanna. Ini, Pak. Sebentar, dalam Al-Qur'an ada enggak ya? Sebentar. Dalam orang Arab kalau mengatakan saya benar-benar akan melakukannya, kan bahasa af'alu, Pak. Af'alu. Sa'af'al. Saya akan kerjakan. Af'alu, ya, af'al. Atau a'mal, kan gitu ya. Tapi kalau saya benar-benar akan mengerjakannya apa? Af'alanna. Af'alanna. Atau a'malanna. Kadang kalau dipendekkan jadi begini, a'malan. Azhaban, gitu ya. Jadi nunnya tadi sukun, ya. Azhaban, gitu. Berarti itu maknanya saya akan pergi. Nah, sa'adhaban. Nah, sa'afalan, gitu ya, gitu. Jadi nanti kalau bapak-bapak haji tahu ngerti bahasa Arab Mas, oh ya ngerti kata Ustaz Ali bahwa diajarkan gitu ya. Rada-rada nyambung ya gitu ya. Gitu. Jadi Mas, belajar bahasa Arab itu niat kuatnya biar masuk surga, nanti di surga bahasa Arab. Yang kedua, mudah-mudahan dimudahkan ibadah haji. Ya. Biar nanti dapat kesempatan ya, ngerti nanti ya. Jadi kalau ke haji makan bilang teh, nah iman nahu kabeh ya. Baik. Al mabni wa mabni adalah huwa ma lazima, yang tetap. Lazima itu tetap ya. Lazima tidak berubah. Akhiruhu, yang tidak berubah akhirnya atau tetap ya, artinya tetap ujungnya halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Jadi tidak berubah dia mah. Mau ada apa? Ada amil atau tidak ada amil sama aja dia mah. Gitu aja terus. Nah, contoh, Pak. Lihat. Sajada. Ini fi'il madi. Artinya apa? Dia sujud. Ini mabni, Pak, enggak akan ketemu sajadu, sajadi, sajad, enggak ada. Namanya sajadah. Itu contoh. Misalkan disuruh sujud, usjud.
Bapak nggak akan ketemu usjuda, kecuali usjuda, beda lagi itu Pak. Usjuda nggak mungkin, usjudu nggak mungkin, kecuali usjudu, nah beda lagi karena itu Pak. Ya. Kemudian misalkan Bapak mendapatkan kata-kata di sini fataha, artinya apa? Membuka. Makanya kunci bahasa Arabnya miftah. Miftah. Jadi Ustadz Miftah itu Ustadz kunci. Ya. Makanya pesantren di Statik namanya Miftahul Huda. Jadi kuncinya petunjuk. Ya, gitu ya. Ustadz Miftah Fauji, kunci kebahagiaan. Ya, itu. Jadi karena bapak nate penunggu masjid, anaknya diberi nama Miftahul Musolli. Ya. Kuncinya orang nu sholat ya. Tanpa dia nggak bisa masuk yang lain ya. Begitu. Baik. Idhab, pergi. Ah, idhab. Ini sama ini ya. Uktub ya, sama ini semuanya adalah mabni. Ah, baik. Wal mabniyu minal af'al, yang mabni dari fi'il-fi'il yang tidak pernah berubah harokahnya gitu ya. Dari fi'il adalah wal madi fi'il madi, wal amru fi'il amar, wal mudhari fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu dengan syarat tadi idat tasolat bihi, kalau ketemu dengan nempel dengannya nun inas, nun tadi niswah, dan nun taukid, nun taukid. Perhatikan, Bapak masih ingat kata Ustadz mengamalkan fi'ilnya itu ya, pokoknya fi'il madi yang mana Ustadz? Ustadz harus mengulang lagi. Perhatikan, fataha, fataha, fatahat, fataha, fatahata, fatahu, fatahna, fatahta, fatahti, fatahtuma, fatahtum, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Sajadah coba. Sajadah, sajadat. Ingat, bagi mu'annas sebagai tatanis. Sajadat. Sajadah berdua. Sajadata. Perempuan berdua. Sajadu, sajadna. Sajadta, sajadti. Sajadtuma, sajadtum, sajadtunna, sajadtu, sajadna. Gitu. Nah, itu semuanya apa? Mabni. Tidak berubah itu mah. Kedua fi'il amr. Fi'il amr itu fi'il mudhari ini nggak tahu Ustaz. Usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjudna. Usjud untuk laki-laki satu. Usjudi untuk perempuan satu. Usjuda sama-sama. Usjudu kalian laki-laki. Usjudna kalian perempuan. Itu mabni. Misalkan kalau kita mengatakan baca, coba. Iftah. Yang ini apa? Iftahi. Iftahi. Berdua? Iftaha. Laki-laki? Iftahu. Perempuan? Iftahna. Tuh Mas sudah nyambung tuh ya. Iftahna Mas. Ya, iftahna. Ada nun niswah. Ingat perempuan itu pasti ada nga gitu. Mas kalau ada perempuannya langsung nyambung ya. Kuat. Bagus Mas. Iftahna ya. Sekarang coba dari kata-kata ini. Iqra, baca coba. Iqra. Iqra'i, kalau perempuan pakai ya bawah. Iqra'i, terus iqra'a, iqra'u, iqra'na. Makan. Kalau makan tuh kulu, kuli, kula, kul, kuli, kula, kulu, kulna gitu. Kulna ya, itu makan ya. Minum. Ishrab. Ishrab. Makanya sirab, Pak. Sirab itu bahasa Arab. Dari kata-kata syariba. Cuma orang Indonesia disuruh gini. Ishrab, ishrab. Oh, sirab eta teh. Padahal orang Arab itu nyuruh apa? Ishrab. Oh, sirab eta teh ya, gitu ya. Jadi sirup itu bahasa Arab, ya. Dia diambil oleh bahasa Inggris, Pak. Jadi orang Arab bawa minuman di Spanyol itu orangnya ishrab. Kata orang Inggris, oh sirup.
Sirup gitu ya. Kan pa itu ba. Nah, ke Indonesia jadi sirup. Nah, itu jadi isyrab langsung isrobi langsung isroba isrobu isrobna. Nah, itu mabni semuanya. Gitu ya. Jadi yang mabni itu fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari cuma dua yang mabninya, yang ketemu dengan nun niswah dan yang ada nun taukid, nun penegasan, ya itu. Jadi nanti untuk apa sih Ustadz paham ini? Ini adalah nanti kalau kita ke depannya membaca Al-Qur'an, baca hadis, memahami teks, itu ada yang ada amil. Kalau ketemu dengan ini mah tidak berubah semuanya. Tetap aja dibaca demikian. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Mu'rab dan mabni. Mangga, Pak Ri. Oh, tidak ada akala gitu ya. Karena di dalam bahasa Arab itu namanya nanti itu ada istilahnya diiklal. Diiklal itu dipotong, dipindahkan, digeser gitu. Akal itu dari ukul. Ukul. Ukul itu susah banget ngomongnya orang Arab. Ukul. Bayangkan Pak gini, asalnya kan akala nih gini. Akala yakulu. Nah, asalnya itu kan takulu gitu. Takulu, taknya dibuang atau Ustaz dulu pernah bahas kan? Diganti dengan alif. Jadi ukul. Ukul itu hese orang Arab itu. Maka ditaklil, dibuang. Ininya dibuang, maka yang disisakan adalah yang di ujungnya, kul. Makanlah. Ya, itu ya. Namanya prosesnya ilal, tapi panjang, biar lirting gitu. Pokoknya begitu aja. Alifnya dibuang, hamzahnya dibuang untuk sebenarnya memudahkan. Orang Arab itu kalau susah diomongkan dipotong aja. Sama sebenarnya Pak, di bahasa apapun, cuma bahasa Indonesia yang tidak ada. Di bahasa Inggris ada. Bahasa Inggris itu contoh misalkan Leicester, bacanya kan Leicester, tidak disebutkan panjang itu. Jadi kadang ada di-cut untuk memudahkan, karena kalau kebanyakan panjang itu jadi hese. Kalau bahasa Indonesia mah rata-rata semua dibaca. Jarang ada yang dipotong ya bahasa Indonesia, mohon maaf. Gitu. Nah bahasa Arab termasuk yang itu. Contoh orang Arab begini Pak, lihat contoh yang lainnya bahwa orang Arab itu senang yang ringan-ringan. Qadiyu. Qadiyu, Pak, orang Arab mah susah bacanya. Makanya mereka dibaca jadi bukan qadiyu, qadi. Jadi ini dibuang jadi sukun. Qadi. Qadiya ada karena ringan, qadiya. Tapi kalau qadi berat. Untuk ayat qadi anggar gitu. Jadi orang Arab itu begitu, ya, suka yang ringan-ringan, tidak susah yang berat di lisan. Nah, gitu. Makanya kata orang kita mau belajar bahasa Arab, nah ada berat. Ya iya kita, tapi orang Arab mah berat gitu, nyebut qadiyu teh. Makanya enaknya qadi gitu, ya. Baik. Ya. Sampai di situ aja lah ya untuk hari ini, biar tidak terlalu pusing dan banyak. Jadi intinya bahwa fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu berarti berubah harokah akhir. Ingat, dalam bahasa Arab itu karena punya harokah, itu yang membedakan dengan bahasa yang lain. Nah harokah ini kalau ketemu dengan amil, beberapa fi'il, terutama fi'il mudhari, itu fi'il mudhari mohon maaf, kalau ketemu amil itu berubah. Nah kan disebut mu'rab. Ya. Nah, perubahannya jadi apa nanti di belakang setelah ini. Kemudian yang kedua, ada fi'il mabni. Kalau fi'il mabni berarti kapanpun, dimanapun dia tidak berubah ujungnya. Kalau patah, patah selamanya. Kalau kasroh, kasroh selamanya. Kalau domah, domah selamanya. Itu disebut mabni. Gitu ya, itu. Pelajarannya bagi kita sebenarnya di dalam hidup itu adalah sama, ada yang mu'rab, ada yang berubah, ada yang tidak berubah, ya. Oleh karena itu, ya nikmati saja, ya begitu. Maka kalau ada pertanyaan yang lain,
Ya, baik, nggak apa-apa lah. Nanti sudah membahas ini bro nanti. Dari ilmu nahu mah gitu Pak. Ilmu nahu itu seperti belajar matematika atau kimia atau fisika begitu ya. Jadi kemampuan menganalisa, mengaitkan gitu. Hese di awal tapi kalau sudah paham, nereleng ilmu nahu mah gitu ya itu. Nah, insya Allah. Dan ilmu nahu itu sebenarnya kalau Ustadz mau menyampaikan Pak, daripada orang belajar apa katanya untuk menguatkan otak itu TTS gitu ya. Nah ilmu nahu sebenarnya mah. Jadi ilmu nahu itu adalah ilmu yang menguatkan otak sebenarnya mah. Ya, karena harus memikir gitu. Nah itu ilmu nahu. Ya makanya kenapa hikmahnya mungkin kalau kita bicara zaman sekarang juga kalau di Timur Tengah mah ulama tuh sampai 90, 100 Pak. Karena rata-rata dari kecil sudah belajar ilmu nahu. Kalau di Indonesia kan tersyarat jadi ustadz ya Pak, bisa ilmu nahu. No penting mah bisa ceramah disebut ustadz. Kalau di Timur Tengah mah kalau nggak bisa ilmu nahu, tidak mungkin jadi ulama. Gitu, tidak mungkin jadi ulama, tidak mungkin jadi ustadz. Kenapa? Karena standar ilmu nahu itu menjadi standar awal untuk dia memahami teks gitu. Ya, itu teks. Gitu ya, makanya ada pannya itu baru satu pan ilmu nahu, belum tasrif, belum balaghah, belum badi, belum tasbih, belum ilmu arud gitu. Nah itu ya, itu. Makanya mungkin ya Ustaz ngelihat kenapa usia sampai 90 tahun masih kuat-kuat hafalannya, kemudian parikun gitu ya. Nah, karena memang ya barokah dari ilmu, salah satunya ilmu nahu ini. Ya gitu ya. Begitu, terima kasih Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minum obat dulu.